Mirab merasakan kerinduan kepada Wakas dan Anila. Akan tetapi yang muncul di hadapannya justru Anwar. Tanpa merasa bersalah, ia justru bertanya, "Kapan memanggilku ayah?" Jelas itu membuat Mirab sangat kesal. Bukankah dulu Anwar tidak mengharapkan kelahirannya, bahkan menuduhnya sebagai penyebab kematian ibunya? Anwar akhirnya mengaku salah. Ia mengaku tidak bisa berpikir jernih saat itu. Mirab akhirnya membalas dengan mengatakan jika Anwar tidak pantas dipanggil ayah, sebab bagaimanapun juga seorang ayah tidak akan pernah mencampakkan anaknya. Mendengar itu Anwar merasa tidak sanggup lagi, sebab apapun itu yang dikatakan Mirab semuanya benar, dan memang kesalahan yang telah ia perbuat tidak pantas dimaafkan. Di sisi lain, Wakas juga merindukan Mirab, hanya saja ia tidak berani untuk menemuinya. Ma Begum muncul untuk mengajaknya bicara, bahwa Mirab membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Mengenai hal itu, Wakas bisa mengerti. Ma Begum akhirnya masuk ke pokok pembicaraan, bahwa sebaiknya Wakas dan Anila segera kembali ke Karachi. Dengan begitu diharapkan Mirab bisa cepat beradaptasi dengan Anwar. Mendengar itu, Wakas langsung setuju. Namun berbeda dengan Anila, ia minta diberi kesempatan bertemu Mirab untuk terakhir kalinya. Saat ini Mirab sedang tidur di kamarnya. Anila merengek ingin berpamitan dengan Mirab, akan tetapi Wakas dengan tegas melarangnya. Begitu terbangun, Mirab langsung mengejar Wakas dan Anila, namun itu sudah terlambat. Karena mobil yang mereka tumpangi terus melaju dan tidak mau berhenti. Mirab sangat sedih kenapa mereka meninggalkannya sendirian. Murtasim datang menghampiri dan membantunya untuk bangkit. Tapi tetap saja Murtasim juga dianggap bersalah mengenai masalah ini. Setibanya di Karachi, Wakas langsung melihat foto album bersama Mirab, di mana itu membuatnya sangat menyesal karena belum bisa mewujudkan cita-cita Mirab menjadi seorang pengacara. Anila juga merasakan hal yang sama. Tanpa kehadiran Mirab, rumah mereka menjadi sepi. Sementara itu, Mirab juga beberapa kali mencoba menghubungi Wakas, akan tetapi tidak ada yang mengangkatnya. Melihat hal itu, Mirab kemudian terpaksa menemui Murtasim, memohon agar dia mau mengantarnya ke Karachi. Dengan alasan ia rindu Wakas dan Anila, ia ingin menemui mereka untuk terakhir kali. Ma Begum bertanya kepada Maryam di mana Mirab. Maryam justru menjawab jika dirinya juga ada. Semenjak kedatangan Mirab, ibunya jadi berubah. Bahkan Haya telah ditamparnya. Ma Begum mengancam jika Maryam perbuatannya seperti Haya, maka ia tidak segan-segan membunuhnya. Mendengar itu Maryam ketakutan, ia pun pergi untuk melihat Mirab di kamarnya. Dengan diantar Murtasim, Mirab tiba di rumah Wakas dan Anila. Gadis itu menggedor-gedor pintu. Maryam melapor kepada ibunya jika Mirab tidak berada di kamarnya. Haya mengatakan kemungkinan Mirab kembali ke rumah Wakas. Ma Begum bertanya kenapa ia bisa tahu. Lagi pula jika Mirab pergi ke sana pasti ia tidak sendirian. Anwar tiba-tiba muncul dan memberitahukan jika Mirab pergi bersama Murtasim. Ia juga memberitahu jika handphone Murtasim dimatikan. Ma Begum kemudian menyuruh Anwar menghubungi Wakas. Anwar pun hanya berkata kepada Wakas, jika ada Mirab, tolong dikembalikan. Saat itulah Wakas mencegah istrinya yang akan membukakan pintu. Di luar, Mirab terus memohon sambil menangis untuk dibukakan pintu. Ia berjanji jika ini merupakan pertemuan mereka untuk terakhir kalinya. Murtasim mengatakan kepada Mirab jika pintu itu tidak akan terbuka lagi untuknya. Menurutnya, Mirab bukanlah siapa-siapa lagi bagi mereka. Murtasim kemudian membujuk Mirab agar mau diajak pulang. Mirab akhirnya sadar jika dirinya bukanlah siapa-siapa. Murtasim merasa iba dengan keadaan gadis itu. Hanya saja ia tidak bisa membantu kecuali menemani Mirab kemanapun ia pergi. Di tengah perjalanan, Mirab mengajak Murtasim mampir ke sebuah masjid karena ia akan berdoa. Namun di sana Murtasim selalu mengawasi Mirab, takut dia kabur. Hingga di suatu momen Murtasim mengawasi Mirab yang sedang sholat. Dalam benaknya ia merasa terpesona dengan kecantikan Mirab ketika menggunakan mukena. Seusai sholat, Mirab pun berdoa bahwa ia ingin dipertemukan kembali dengan orang-orang yang meninggalkannya, serta diberikan kekuatan untuk menatap masa depan. Ketika hendak keluar masjid, Mirab ditemui oleh seorang syekh. Dia berkata, jika doa Mirab didengar oleh Tuhan,
ia akan dipertemukan kembali dengan orang yang meninggalkannya. Sesuai tradisi di sana, syekh tersebut memberikan sebuah tali yang nantinya harus diikatkan ke tiang masjid dengan harapan doanya akan terkabul. Nah, kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Untuk itu, jangan lupa pantengin terus channel ini ya. Terima kasih.